Insan Jam Krindo Smart. Gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan saya Chandra dan hari ini kita kedatangan host baru nih. Ada Mas Anto. Gimana Mas Anto kabarnya, sehat? Sehat. Oke. Kita ketemu lagi di podcast Jam Krindo. Ini serangkaian podcast dari podcast-podcast sebelumnya. Kalau teman-teman mengikuti 3 podcast sebelumnya, kita bicara tentang 3 kesalahan utama dalam mengukur kesuksesan. Kita bicara introduction tentang positive thinking dan bagaimana shifting paradigm. Lalu kita bicara tentang positive thinking itu sebagai sebuah pintu masuk. Nah, karena hari ini saya tidak sendiri, ada Mas Anto dan tentunya ada Pak Sulis. Gimana kabarnya Pak? Oh iya, sehat selalu. Yang tidak bosan-bosannya berbagi dengan kita. Hari ini podcastnya agak unik juga karena saya akan ditemani oleh Mas Anto, akan tanya-tanya ke Pak Sulis. Nah, tapi sebelum lebih jauh ke Pak Sulis, saya mau tanya ke Mas Anto dulu nih. Sebagai host saya yang malah nanya Mas Anto. Dari 3 podcast sebelumnya, apa yang menurut Mas Anto paling mengena di kehidupan Mas Anto secara pribadi ya, dari based on pengalaman masa lalu, gimana Mas? Ya, terima kasih Mas Chandra. Saya senang sekali sebelumnya diundang di podcast ini ya, karena memang berdasarkan 3 sesi sebelumnya yang sudah saya tonton, saya secara pribadi kena banget, karena ya mungkin seperti kebanyakan pegawai Jam Krindo saat ini ya, dimana 70% itu mungkin umurnya antara 30 sampai 40, masa-masa gampang kalau dibilang orang kan, peralihan dari untuk menentukan nasib kan orang bilang life begins at 40. Jangan sampai umur 40 itu masih nggak jelas mencari gitu. jati Ya, diri. nah apalagi sekarang ditambah gempuran dari media informasi medsos itu, kita diem pun informasi negatif itu berdatangan kemana-mana. Nah, dengan adanya podcast seperti yang pertama itu terus terang sangat terpukul, istilahnya wake up lah. Oh iya ya, selama ini saya selalu melihat orang sehingga saya sendiri lupa apa tujuan saya secara pribadi gitu loh. Sebenarnya saya berpikir, saya tuh nggak mau ketika umur saya 55 saya menyesal karena saya terlalu terlena ngikutin orang sehingga saya sendiri lupa akan impian saya sendiri gitu. Nah, saya itu nggak mau kayak gitu dengan adanya podcast yang pertama itu. Jadi saya mulai meredefine, menemukan kembali hal-hal apa sih yang sebenarnya dulu waktu umur belasan, 20, waktu kuliah itu Dicita-citakan. Iya, saya cita-citakan gitu. Nah, kemudian saya mulai firm, harus berusaha supaya self-center, yakin kembali nih makna hidup apa sih yang pengen gue raih gitu. Nah, kemudian di podcast selanjutnya kan diajarin lagi tuh sama Pak Sulis ya Pak. Sharing. Iya, disaringkan kembali sama Pak Sulis itu mengenai framework bagaimana untuk menata supaya kita menjadi valuable person di ujungnya. Kan pasti setiap orang sukses itu kan pasti ingin menjadi dirinya yang punya value lah ya, apapun itu. Nah, dengan adanya framework itu, saya merasa ini bisa menuntun saya nih ke depan. Bisalah rambu-rambu mana, langkah-langkah apa supaya saya bisa firm dan di saat umur 55 tidak merasa menyesal gitu, karena sudah melupakan impian yang sebenarnya. Nah, untuk itu saya gabung nih di sini supaya bisa ikut nanya-nanya juga ke Pak Sulis ya Pak. Oh iya, senang. Oke. Bisa gabung, senang ini bisa gabung. Ini tamu tak diundang sih. Saya nggak ngundang, dia datang. Ya udahlah, kita terima aja. Siap. Oke. Tentu apa yang Mas Anto alami lah ya ketika masa-masa sebelumnya itu kan based on pengalaman ya Mas. Tentu kan harus diklarifikasi based on pengetahuan bagaimana framework yang sebenarnya bekerja gitu. Nah, sekarang nih saya serahin ke Mas Anto nih, kalau mau tahu lebih lanjut silakan. Sudah ada narasumbernya langsung Pak Sulis, silakan. Kalau mau tanya-tanya langsung. Jadi malah saya nih yang nanya-nanya ke Pak Sulis. Iya, saya kasih panggungnya. Dia subkan nih. Ya, ini namanya sub host ini. Nanti SPK-nya bayarannya ke dia nih. Silakan Mas Anto, saya kasih panggungnya 100%. Oke, terima kasih Mas Chandra. Iya, silakan. Kita belajar lebih lanjut teman-teman Insan Jam Krindo dimanapun berada. Makasih nih Pak, saya sudah di sini akan bertanya lebih banyak Pak mengenai sebenarnya gimana sih caranya supaya bisa lebih masuk, mendalami dan juga mempraktekkan. Karena kan kalau seperti Bapak bilang intinya 70% itu implementasi kan. Baru disitulah kita bisa belajar berdasarkan pengalaman. Nah, berbicara mengenai framework yang pernah Bapak sharing sebelumnya Pak, itu kan salah satu komponen yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memanage mind kita, pikiran kita untuk selalu memiliki pikiran yang positif. Gimana sih itu Pak? Apa itu
managing mind, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, itu tuh sebenarnya konsep sederhananya gimana tuh Pak? Bahkan orang bingung kan Mas ya, Iya. mind itu apa sih gitu kan? Iya, betul sekali, Iya. Pak. Oke. Baik, Insan Jamkrindo Smart, terima kasih saya sama didampingi dua host ini ya. Entah mana yang nge-sup, mana yang enggak, saya enggak peduli. Tapi saya bangga karena ini saya didampingi dua master ya. Master, betul-betul master. Maksudnya education formalnya master ini dari Taiwan. Wah, ini beliaunya lulusan Newcastle University, bagian innovation lagi. Wah, saya jadi senang, bangga. Dan inilah sebenarnya wakil-wakil kita yang harus kita kedepankan untuk bisa sharing. Sekali lagi saya disclose ya, sifat saya di sini sharing. Sharing itu saya tekankan lagi, memberi. Ya, kontrak awal saya di podcast ini selalu hal-hal yang positif. Kita harus ulang-ulang hal-hal yang positif. Nah, dalam podcast sebelumnya saya katakan mind atau thinking is power. Ini yang betul-betul diresapi. Makanya jangan main-main dengan thinking atau mind. Untuk sesi ini sekali lagi saya disclose lagi, semua yang akan saya sampaikan selalu saya ada referensinya. Ya, referensi itu dari ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya itu udah sekarang apa aja itu sebenarnya ada. Kita itu sekarang hidup di belantara ilmu pengetahuan di mana buah itu kita tinggal ngambil gitu. Hanya bagaimana buah-buah itu kita bisa kelola, bisa kita dapatkan. Lah, kebetulan saya punya experience, kemudian saya juga mendiscover ya, maksudnya melakukan pencarian terus. Dan memang mind itu powernya luar biasa. Makanya ini Jim Townsend ini salah satu yang menulis referensi mind management yang menjadi rujukan saya di dalam sharing hari ini. Nah, memang sesi podcast kali ini saya tidak bermaksud berteori sebenarnya, tapi suka tidak suka saya akan nabrakin kenyataan-kenyataan dengan ilmu pengetahuan. Indahnya ilmu pengetahuan kalau dikelola kemudian mau kita berikan dan sebagainya. Dan sesi ini adalah bagian, kalau kemarin positive thinking sebagai pintu masuk, sekarang udah masuk ruangan. Ruangannya adalah thinking atau mind sendiri. Tadi yang Chandra bilang. Lah, mind sendiri itu benar, karena orang begitu main itu apa Pak? Itu namanya Chandra sudah berpikir tingkat kesadaran dia. Ya. Main apa? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Ya, harusnya manusia itu berangkatnya main itu apa? Terus kenapa? Di sini saya punya framework sederhana yang mungkin bisa membantu dari hasil ya yang rumit saya sederhanakan. Sering manusia itu ngomongnya MHB ya. MHB itu mind, heart, and body. Gitu. Sering. Bahkan saya sering berdiskusi. Sebenarnya hati itu di mana? Gitu. Ayo. Kalau saya tanya gitu rata-rata orang pasti nunjuknya di sini. Mau kiri, mau kanan. Di mana ya Pak hati? Gitu kan? Tapi benar itu hati. Gitu kan? Iya Pak. Nah, hati secara fisik itu namanya sesuai anatomi tubuh namanya liver. Iya. Ya. Ya kan? Liver fungsinya menghasilkan ini. Tapi dalam konteks heart di sini apa sih gitu. Nah, ini sering menjadikan kita arah agar kita sekali lagi tubuh kita ya yang disebut jiwa itu benar ada MHB. Tetapi ini fungsinya masing-masing. Ya, sederhananya begini, minds itu mendrive semua tubuh kita, karena kalau tidak ada mind pasti mati. Mendrive apa tubuh kita itu? Lah tubuh itu fungsinya menghasilkan sesuatu. Hari ini hasilnya Haryanto duduk di sini, Chandra di sini. Asalnya dari mana? Kok sampai sini? Kakimu melangkah. Waktu melangkah siapa yang gerak? Pikiran. Yang gerakkan pikiran. Saya bisa ke sini karena tadi pagi saya mesti bikin podcast. Itu pikiran kita. Nah, itu saya bikin materi dibantu oleh
Dorahman, ya, staf ODP yang luar biasa juga. Akhirnya dibikinlah tangan saya ngoret-ngoret, berarti kan body saya. Oret-oret, Dorahman bikin, ya ketemunya seperti materi ini. Itu Risa. Begitu saya naik di sini, ngomong ini kan hasil. Iya. Ingat, jadi hasil itu yang mendrive selalu pikiran. Ini dulu, mendasar dulu. Pikiran mendorong body untuk menghasilkan sesuatu. Mind itu driver ya, Mas Anto ya, tadi ya, kuncinya. Jadi mind itu adalah asal muasal dari segala hal yang kita lakukan ya, Pak? Nah, itu makanya manusia hidup itu diminta untuk ada yang, kan ilmu pengetahuan juga ngajarin, ada yang tipikal orang fixed mindset, ada yang open mindset. Iya, betul. Nah, atau lebih terbuka pada sesuatu hal, pemikiran-pemikiran. Nah, yang mau kita bongkar salah satunya fixed mindset menjadi open mindset, ya. Kemudian bagaimananya gitu. Ini sekali lagi saya ingatkan, mind mendrive semua tubuh kita untuk menghasilkan sesuatu. Makanya analisa awal kita, kalau kita punya positive thinking, udah pasti tubuh kita menghasilkan yang positif. Bener tadi Mas Santo. Jadi saya harus hati-hati nih dengan kata-kata follow your heart nih. Yang benar itu managing mind dulu ya, biar heart sama badannya ngikut. Iya. Oke, Chandra pernah nggak disakitin hati? Pernah, Pak? Berapa kali? Oke, let's say sering lah, Pak. Nah, sering. Tapi sebenarnya hati di mana sih? Tapi ada enggak yang sakit hatinya sekarang sudah nggak dirasakan? Ada, Pak, pasti. Kenapa kok nggak dirasakan? Ya, karena saya menanamkan sesuatu di pikiran saya, oke, lupakan Nah, saja. itu menanamkan sesuatu di pikiran. Bukan di hati. Poinnya bukan di hati. Hatinya di mana sekarang? Nah, itu nanti letak. Di situlah sudah mulai abstrak. Makanya sekali lagi manusia hidup selalu didrive oleh pikiran. Mestinya top priority adalah memanage pikiran. Iya. Jadi kalau kita ingin memanage hati kita yang selama ini kita persepsikan dengan hati itu, maka intinya adalah bagaimana kita memanage pikiran kita. Iya. Karena itulah nantinya akan menggerakkan hati kita secara otomatis. Saya agak bingung nih, Pak. Kadang-kadang orang tuh berpikir ada orang yang suka bimbang, ada juga orang yang bisa langsung cepat gitu, Pak. Oh, ini pikirannya ini langsung hatinya tertuju pada ini, oke, positif gitu. Tapi informasi dia udah banyak dia terima, tapi dia sendiri nggak bisa mengendalikannya. Sebenarnya mana dia yang mau dia pakai gitu. Itu gimana itu, Pak? Nah, makanya sekali lagi di podcast sebelumnya, positive thinking itu syarat mengubah. Itu. Jadi ini memang antidot dari yang Mas Santo bilang tadi ya. Dunia ini sekarang banyak negatif menyerbu kita diem aja terserbu kan. Nah, salah satu metode dari 17 elemen atau dimensi positive thinking itu menjadi alat untuk masuk yang disebut kesadaran kita, kesadaran pikir kita. Oh, ada rumusan positive thinking, elemen worry habit misalkan. Begitu kita menyadari worry habit, mind kita buka tuh untuk mencari gitu. Waktu mencari apa itu worry habit, itulah yang disebut alam sadar kita, atau yang disebut di istilah umumnya ada conscious mind kita. Ini jadi semuanya itu kenapa orang didorong untuk open minded, agar conscious kita atau conscious mind kita itu bisa mengambil sesuatu yang bisa kita olah, ya, kita olah, ujungnya kita itu sadar. Buat apa saya berperilaku worry? Ini tidak masuk dalam kategori positif, gitu. Ini yang tolong mulai pelan-pelan kita itu membuka pemikiran secara sadar semakin banyak. Nanti saya jelaskan jenisnya apa itu setelah ini. Nah, tetapi sekali lagi, conscious mind ini makanya orang perlu sekolah. Kenapa orang itu harus bersosialisasi dan sebagainya. Kenapa orang itu harus berpengalaman. Itu sebenarnya dimulai dari conscious mind. Tetapi conscious mind
juga tidak lengkap kalau tidak ada namanya subconscious. Justru inilah yang mau kita bedah. Karena subconscious itu alam bawah sadar yang kekuatannya luar biasa. Jim Townsend mengatakan subconscious mind itu ada hidden power. Bisa mengubah manusia sampai apapun. Ya. Sampai segitunya. Dan saya penasaran waktu belajar ini gitu. Dan saya baru sadari ya setelah saya cukup banyak pengalaman, saya sharingkan, jangan sampai kelamaan mengubah subconscious ini. Ingat, subconscious mind itu hidden power-nya luar biasa. Oke, berarti Gitu. sederhananya mind itu dua tadi Mas Santo ya, conscious dan subconscious. Iya. Oke Pak, kalau bicara conscious kan kita ngerti ya gimana caranya mengatur conscious, kita belajar teori sekolah formal dan lain-lain. Nah tapi subconscious ini gimana Pak? Di mana sekolahnya? Gimana ngelatihnya gitu? Gimana cara membukanya? Iya, makanya di podcast ini sebaiknya saya memang harus nganternya itu tidak bisa jumping. Tadi ada angka 5%, ada 95%. Tingkat keberhasilannya itu mau tujuan hidup yang bagaimana terletak justru di subconscious mind. Ini. Tetapi banyak orang justru tidak mengelola, sebaliknya. Yang dikelola yang 5%. Nah, ini. Kenapa itu terjadi? Ya, sekali lagi makanya metode meningkatkan kompetensi 70, experiential learning 20, coach and mentoring 10% itu kelas formal, itu proven menurut saya. Karena dari 70% experiential learning itu membangun subconscious. Ini. Nah, makanya tujuan podcast hari ini membahas yang mau saya tekankan adalah pembahasan tentang justru yang ditanyakan Chandra, yaitu subconscious mind. Nah, tujuannya apa? Agar kita semua memahami dengan seksama itu bahwa pikiran bawah sadar adalah bagian integral. Jadi sebenarnya pikiran itu bukan dibagi dua, Chandra. It's one mind. Hanya fungsinya itu memang fungsi conscious sama fungsi subconscious. Tapi tetap one mind. Ya, sebenarnya one mind. Ini sudah one mind. Ini biar nggak salah tangkap. Nanti saya jelaskan. Jadi pikiran sadar itu mau kita kembangkan, ya, agar kekuatan tersembunyinya itu lebih cepat kita eksplorasi. Ini nomor satu. Makanya di sini kalau kita pandai-pandai memanage mind kita, utamanya subconscious kita, nomor satu tujuannya adalah balik ke framework yang dulu, yang podcast sebelumnya. Di sini ada purpose, your life, sampai valuable person. Ini rangkaian konsep yang menurut saya jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya tujuan atau goal purpose kita itu harus clear. Tadi Rianto udah bilang, iya ya, saya mestinya purpose saya itu mesti clear gitu. Jadi banyak orang sebenarnya purpose-nya juga nggak jernih. Iya, tadi membanding-bandingkan, terus saya nanti kapan jadi diri kita. Itu sebenarnya banyak manusia yang sebenarnya purpose-nya itu tidak jelas gitu. Nah, di sini ada 10 ya tujuan yang bisa dilihat pada materi ini. Setelah tujuan itu adalah kita bisa menghilangkan ya kebiasaan-kebiasaan buruk. Gila kan? Kebiasaan buruk itu bisa dihilangkan. Kebiasaan buruk itu sebenarnya ada di subconscious. Nah, banyak orang nggak ngerti. Saya biasanya merokok, kan kebiasaan tuh. Iya, Pak. Tapi mau menghilangkan cara merokok, wah sudah adiktif, nggak bisa. Waktu ngomong nggak bisa itu sebenarnya subconscious kita itu belum kita ubah. Jadi bagaimana Pak tekadnya? Nah itu pelan-pelan satu-satu atau nah itu. Tapi begitu kita mengalami hal yang drastis, jegrek misalkan stroke gitu, kok bisa berhenti? Ya, langsung bisa. Tapi harus melalui stroke baru berhenti merokok misalkan. Ya ini sebenarnya yang bekerja di alam bawah sadar kita. Jadi tidak harus melalui stroke misalkan seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan citra diri. Positive thinking itu sebenarnya membangun subconscious. Makanya 17 elemen positive thinking itu sebenarnya adalah bangunan-bangunan yang pintu yang
betul-betul sudah tersedia. Gitu. Masalahnya adalah citra diri itu juga diciptakan oleh hal yang negatif. Topik kita justru salah satu tujuannya adalah sekali lagi menghilangkan kebiasaan buruk. Itu tujuan kedua. Untuk meningkatkan citra diri. Jadi kalau meningkatkan citra diri, pasti orangnya open mind, pasti orangnya positive thinking, pasti dia selalu membangun subconscious mind dia. Itu baru 3 aja saya jelasin. Dan biasanya kalau kita menuntut diri kita itu kreatif, inovatif, itu letaknya di subconscious. Orang kreatif, orang inovatif itu ada di subconscious. Tapi subconscious itu masalahnya adalah kebuka enggak consciousnya. Alam sadarnya kebuka enggak? Saya mesti belajar nih. Contoh konkret, saya pergi ke Jepang, melihat orang robot bisa melayani, itu kan kesadaran melihat. Setelah melihat, muncullah subconscious saya. Gila ya, kenapa saya tidak bikin di rumah Bogono begini? Nah, tetapi kalau orang yang subconsciousnya tidak ada purpose-nya, ya sekedar robot. Ini tolong ini dielaborasi tujuan ini disusun oleh Jim Thompson, memang betul-betul saya yakini bisa menuntun kita untuk membongkar subconscious kita. Gitu. Ini tujuan keempat. Tujuan kelima, biasanya orang yang subconsciousnya mainnya positif, mainnya oke, itu pembelajar. Nah, ini kontekstualnya apa? Kontekstualnya makanya orang yang main subconsciousnya itu termanage dengan baik, pasti orangnya smart. Makanya orang smart itu cirinya selalu belajar. Gitu, bukan pinter-pinteran habis itu nggak belajar. Ya, ini. Pak, saya jadi ini Pak, teringat sesuatu Pak. Jadi kalau misalkan tadi kan Bapak jelaskan tuh bahwa subconscious mind lah yang justru sebenarnya lebih penting, lebih banyak berperan, sehingga itulah yang seharusnya menjadi fokus kita. Nah, kemudian saya timbul pertanyaan begini Pak. Jadi kalau misalkan saya sendiri kan kadang nggak sadar Pak, subconscious mind saya itu mempersepsikan saya sendiri orang yang seperti ini, orang yang seperti ini. Jadi saya terjebak sendiri gitu loh Pak. Nah, gimana cara memecah itu gitu loh Pak, supaya saya sadar kamu tuh sebenarnya nggak seperti itu juga. Nah, seperti itu gimana caranya Pak? Itu pertanyaan yang harus saya jelaskan berikutnya ya. Tapi tolong yang sampai 10 ini, tujuan utama dari topik kita ini ada 10. Saya bacain dulu ya, menjadi pembelajar yang cepat. Iya Pak. Hebatnya begitu. Mau IQ berapapun enggak apa-apa. Karena apa? Kita bisa menjadi pembelajar yang cepat kalau terbiasa. Karena ada istilah yang disebut the power of repetitive. Iyalah, kalau biasanya nyetrikanya sehari dapat 10, kalau sering lama-lama juga 20. Pertanyaannya apakah dia IQ-nya 180? Enggak juga. Itu hebatnya subconscious. Kemudian lebih banyak menjalani kebahagiaan dan kegembiraan. Dijamin loh. Jadi letaknya kebahagiaan, ya, kegembiraan yang dikatakan hati. Iya, Pak. Dari penelusuran saya, hati itu sebenarnya ada di sini. Nah, gitu. Hanya orang, dia kok nyakitin hati, kan gitu ta? Besok sudah kita lupakan, hati kita nggak apa-apa. Iya ta? Nah, subconscious itu memang banyak endapan-endapan ya, faktor keyakinan ya, yang hal yang baik itu masa lalu ya Pak, masa kecil ya. Iya, masa lalu, masa kecil ini ya. Ingat, lebih banyak kesuksesan, tinggal milih mana kan. 95% harusnya kita itu membangun subconscious kita. Kemudian lebih banyak kelimpahan finansial, yo kaya. Makanya to be smart and to be smarter and to be richer without subconscious mind enggak bisa. Gitu. Ya, betul, Pak. Enggak bisa. Gitu ya. Makanya keren deh, ilmu positive thinking itu memang pintunya. Kerennya situ. Tapi setelah tahu positive thinking ya mesti dibangun, di-manage pikiran kita. Nah, biasanya juga kesehatan jauh lebih baik.
Ya, orang thingless, atau relay, stres di kantor, ngelembur 20 kali 24 jam. Nanti ketemu ilmunya mau kerja smart atau kerja keras. Mau kerja smart atau kerja keras. Selalu terjadi pertentangan. Ayo, Chandra mau kerja smart atau kerja keras? Pinginnya kerja smart, Pak. Semuanya nggak capek-capek, Pak. Haryanto? Ya tentunya Pak pengennya kerja smart gitu Pak. Ya, harusnya begitu. Nah ini saya benerin, saya dulu juga sampai puluhan tahun kerja smart atau kerja keras ya gitu. Dua-duanya, tapi pilih yang mana? Bingung juga loh. Tapi setelah saya mempelajari ini, yang benar memang harus kerja smart. Kerja keras itu kebutuhan akibat kita kerja smart. Ini poin. Makanya orang-orang yang memanage subconscious mind itu biasanya mencari cara-cara yang smart. Akibat smart hari ini kita lembur 3 hari 3 malam nggak apa-apa. Habis itu liburan. Contoh konkret deh. Waktu kita dulu tidak ada namanya electronic office, e-office, yang paperless. Bayang, pekerjaannya kan ada kurir, ada ini ya, tanda tangan. Tapi begitu ada digitalisasi elektronik office, hilang. Kan berarti saatnya waktu membangunnya kerja keras. Tapi kalau sudah, ya sudah. Semangat, kelimpahan. Lebih sehat, tidak banyak lembur. Tidak banyak hektik pikiran. Gitu. Itu ya, kesehatan dijamin lebih baik. Jadi kalau mau sehat, yang dibenerin itu subconscious-nya. Menggerakkan body kita. Itu orang itu kok nggak sadar-sadar waktu ngomong pernyataan itu sebenarnya bukan benar tidak benar itu. Kok Rianto masih merokok terus kok nggak sadar-sadar kalau itu. Nah, yang disebut tidak sadar-sadar itu sebenarnya penolakan subconscious. Sedang merefer kemana ya? Iya, jadi ngetracknya itu di subconscious gitu. Ilmu pengetahuan mengajarkan merokok mengganggu kesehatan A, B, C, D, E. Begitu di cross, ya, di cross dengan subconscious ditolak itu, karena tabungannya banyak daripada itu yang disebut tidak sadar-sadar. Sebenarnya letaknya untuk tidak merokok itu di subconscious. Iya, betul sih Pak. Karena tidak tanpa kita sadari ada kayak belief gitu ya Pak, keyakinan sehingga seseorang itu walaupun ada dikasih tahu orang informasi segala macam tentang ini nggak boleh merokok begini, tapi ada sesuatu belief yang dia percaya sendiri di alam bawah sadarnya itu loh Pak. Ya akhirnya semua informasi itu yang nggak masuk karena belum bisa mengalahkan apa yang di alam bawah sadarnya itu. Oke. Gitu makin pintar nih kita nih. Aku lebih senang. Artinya kalau orang paling senang kalau ngasih diterima, ya kemudian orang itu makan kan, ngasih makanan diterima, dimakan, habis senang kan? Lah itulah tujuan saya. Agar clear ya, tadi saya janji menjelaskan agar semua kan yang Mbak podcast ini juga ditonton oleh khalayak umum juga, di samping utamanya memang untuk insan Jamkrindo Smart. Conscious and subconscious itu one mind. Ini jangan dipecah-pecah, sudah saya jelaskan. Tetapi alam sadar itu mempunyai beberapa keterbatasan. Makanya kadang kala kita sekolah pinter, tapi kok nggak bisa apa-apa. Karena yang dikedepankan conscious-nya. Jadi biasanya conscious itu memang terbatas. Makanya contohnya misalkan, saya nyebutin nama 1000 nggak bisa. Nomor teleponnya Chandra saya lupa. Itu namanya conscious kita terbatas. Yang kedua, nggak bisa kita melakukan di conscious itu beberapa hal, hanya bisa satu hal. Angkat tangan Chandra. Itu kesadaran dia secara sukarela mengangkat tangan, hanya satu hal. Kamu tidur sama angkat tangan, nggak bisa. Itu contoh konkret ya. Di sini saya kasih framework yang sederhana bahwa semuanya baik adanya, namun hal-hal logis yang disebut the limitation of logic. Jadi logika itu ada keterbatasannya. Ya ini
Ya, makanya banyak orang yang sudah berpengalaman itu kenapa punya intuisi, sebenarnya yang jawab itu ya subconscious-nya. Iya betul, Pak. Nah, itu. Ini kenapa CEO hebat itu kadang saya ingat almarhum Pak Ciputra itu kalau mau lihat properti nginjak kaki aja beli tanah. Sudah tahu ya Pak. Ini enggak usah dibeli gitu. Digonceng motor keliling ini dibeli, enggak dibeli gitu. Sepertinya kayak dukun sakti, tidak. Sebenarnya itu bagian dari pengembangan beliau, misalkan siapapun CEO, subconscious-nya seperti itu. Ini mempermudah kita, sekali lagi, agar kita itu bisa mengerti yang mau kita manage. Nah, dari conscious 7 butir ini, ya, dari misalkan 5 bagian dari pikir yang kita sadari, misalkan seperti itu. Kemudian biasanya dikerjakan dengan fungsi sukarela. Angkat tangan, pikiran kita kan gini, sukarela, gitu, ya. Kemudian sukanya menganalisa yang logis, ya, untuk mengambil keputusan. Ada 5 tambah 5 sama dengan 10 itu kan logis, ya. Iya, Pak. Itu conscious. Tapi begitu ngomong subconscious, itu bisa melakukan hal-hal yang di luar bawah sadar kita. Kita nggak nyadari, ya. Kalau tidur itu kan sebenarnya terjadi waktu kita tidur, itu terjadi kegiatan di tubuh kita itu banyak. Iya betul, Pak. Peredaran darah, siapa yang merintah? Iya otomatis. Bersamaan dengan bernapas. Metabolisme Alam bawah tubuh. sadar Nah. semua itu Pak ya. Itu hebatnya. Makanya saya tidak jelaskan satu-satu, tetapi alam bawah sadar itu bertugas 24 jam. Bisa menangani semua, ya. Sesuatu yang tidak perlu kita gunakan lagi. Contoh konkret, bisa naik mobil, Bisa Pak. bisa naik sepeda. Bisa Pak. Nah, waktu naik mobil, belajar dulu enggak? Belajar. Yang belajar itu namanya conscious. Oh iya betul Pak. Tapi sudah bisa kan sekarang? Sudah. Nah, memang mau naik mobil mikir sekarang. Oh, iya. Otomatis buka ini, nah, ngontak reng-reng, nggak lagi nanya itu, kaki injak gas, kan enggak. Presneleng ditarik, handrem dilepas, enggak. Langsung klak. Nah, ini yang mau kita ubah. Makanya kalau mau jadi kaya, mau jadi lebih pintar, pikiran kita bikin gitu. Subconscious kita. Makanya ini yang banyak kesalahan fatal. Ngeklaim saya kaya kok nggak mau ya? Hah? Gitu saya keren nggak mau. Siapa yang larang? Oke. Ini Pak, alam bawah sadarnya dia nggak percaya sama itu. Nah. Berani gitu. Karena saya sendiri bingung nih Pak. Kan sesuatu yang sadar, konkret, mind itu bisa di-manage sedemikian rupa gitu. Tapi gimana Pak? Kan nggak paradoks Pak. Sesuatu yang tidak kita sadari tapi bisa di-manage gitu Pak. Lah ya itu. Itu uniknya karena sekali lagi ya, makanya saya jadi mengerti dulu kenapa anak kecil nggak boleh bekerja. Kenapa anak kecil itu harus disuruh main-main aja. Makanya sekolah kindergarten ya. Di luar negeri itu anak-anak disuruh main aja, nggak ada namanya membaca, menulis, matematika, nggak ada. Ya, saya baru sadar. Nah, waktu ngomong baru sadar itu conscious. Kalau saya didik anak saya, ya udah waktunya main ya main gitu. Nah, disinilah yang disebut subconscious kita itu dicetak sejak kecil. Makanya kalau kita sistem pendidikan kita itu kan menghafal. Iya. Alam bawah sadar kita menghafal, tapi sudah tidak sensitif sama lingkungan gitu. Nah, ini makanya kalau mau membongkar yang disebut revolusi mental, sebenarnya itu ya merevolusi itu kan berarti paradigm shifting. Harus melalui ini, sistem pendidikannya dibenerin. Makanya kita itu tadi bener, Mas Anto ngomong sejak kecil kita itu dipengaruhi hal yang negatif toh. Kalau anak kecil jatuh yang disalahkan lantainya, dipukul mejanya, ya kan? Bener enggak? Mejanya nakal. Mejanya nakal, biar anaknya seneng. Itu kan mencetak subconscious sejak kecil hingga sekarang. Blaming ya Pak. Suka blaming. Itu. Nah, ini kalau sudah begini kan enak kita memanage-nya, dibongkar dulu itu. Nah, kalau yang disebut kemarin saya bilang, kita beresin ini, sebenarnya yang diberesin itu subconscious. Iya, Pak. Dengan
ilmu informasi yang memang kontekstual, salah satunya positive thinking. Kan tadi Bapak sebutkan nih, kita ini kan kayak saya Pak, umur saya udah 30 tahun lebih. Dari kecil kita sudah dapat informasi, dididik cara sekolah segala macam tadi Pak, sehingga jadilah Sapkoyansa yang sekarang nih. Nah, apakah emang Pak, kadang kita berpikir udah tua nih, udah umur sekian tuh udah susah gitu loh Pak untuk dimasukin istilahnya merekonstruksi alam bawah sadar kita tuh udah susah. Nah, itu apakah memang begitu Pak, atau sebenarnya itu bisa dilakukan kapan aja gitu Pak? Iya, saya tegas, saya jawab bisa kapan aja. Saya belajar ini justru dari orang yang mau berubah sejak umur 60. Tokoh yang jagoan ini namanya, ya saya belajar dari, silakanlah di YouTube ini namanya Bob Proctor itu. Dia dia lulusan SMA, miskin, enggak punya apa-apa, tapi memang harus di coach. Harus di mentoring. Beliau itu baru mau mencari arti purpose-nya sama valuable person. Startnya umur 60. Ibarat komputer bisa diprogram ulang Pak, bisa. Sangat bisa. Bisa ya. Itulah saya kagum. Wah, semua YouTube-nya saya ikutin. Jadi kalau perlu kita sudah tua bangkotan, kalau perlu kita rubah juga, enggak ada masalah. Gitu. Karena memang endapan subconscious kita itu sejak kecil tuh kalau ditimbang mungkin banyak negatifnya ya. Betul. Makanya manusia itu seperti saya juga mungkin lebih banyak dosanya. Mungkin ya. Gitu. Makanya faktor negatif ini di podcast kita itu antidotnya ya positif. Ya, kita konsisten kan. Kemudian melihat lingkungan lagi, kalau mau jadi direktur harus lama nunggu urut kacang. Itu kan yang nyiptakan kita sendiri. Organisasi perilakunya gitu. Nah, sudah. Makanya birokrasi, dan sebagainya itu jadi penghalang kita untuk lebih bisa mengeluarkan hidden power kita gitu. Ini kira-kira. Ya, ini. Jadi sekali lagi ini panduan yang bisa kita pakai. Pesan saya sering begini. Kalau ngaca itu yang ingin kita bangun subconscious. Iya betul. Ini persoalan, makanya manusia hidup itu menurut saya yang diberesin ini, bukan ini. Kalau dari ilmu pengetahuan ujungnya ini. Setelah ini dapat energinya baru kita spreading untuk sesama. Bagaimana? Sudah makin ini terbuka ya. Iya Pak, semakin sadar nih Pak bahwa emang kita harus harus merenung, menata sendiri kan, connect ya Pak semuanya dari awal sampai dengan sesi kita yang sekarang ini Pak. Pada akhirnya kan tetap kembalinya adalah memang mau nggak mau ketika saya mau merubah istilahnya menuju ke masa depan atau goals yang saya mau tadi, itu tidak mau itu saya harus melakukan rekonstruksi terhadap subconscious saya. Ya sekali lagi ya, makanya kita ubah. Memang di podcast ini tujuannya meningkatkan citra diri. Kan? Untuk itu pesan saya, keyakinan bahwa sadar kita yang negatif kita gantikan yang positif. Ini. Siapa? Dengan cara bahwa subconscious is hidden power. Ini dulu ya pesan saya. Merenung, mengevaluasi ini itu, menurut saya sekarang harus menjadi kebutuhan semuanya. Jadi kalau sudah begitu, orang kerja tidak perlu lagi dikejar-kejar, harus disiplin. Bukan hanya kesadaran, sudah alam bawah sadar. Oh saya kerja nggak bener nih, nggak diawasi juga nggak masalah. Gitu. Makanya saya itu termasuk orang yang sangat kagum dengan orang Jepang, karena begitu lahir bayinya belum bisa melek aja sudah diajari kebersihan. Nah itu etos kerjanya juga gitu, ya kan? Betul Pak. Nah ini jadinya begitu saya ngomong saya kagum sama orang Jepang budayanya dan sebagainya, yang saya kagumin adalah citra dirinya dibangun itu. Utama misalkan yang jelas-jelas adalah kebersihannya luar biasa. Saya pernah punya iPad ketinggalan di kereta, lapor, ya udah besok kalau balik ambil di sini, nggak hilang.
nggak hilang. Iya. Gitu. Biasa. Nah itu proven ya gitu, hebat kan. Maksud saya memang subconscious-nya begitu. Dan anehnya lagi, mereka ke luar negeri nonton Asian Games kan, saya juga nonton. Ada waktu itu klub sepak bola Jepang main ya di semifinal lawan, kalau nggak salah lawan Korea. Supporter Jepang itu ngelompok, dia ngumpulin sampahnya itu di tempat dia sendiri, dan itu juga diberitakan gitu. Tapi di kita coba alam bawah sadar kita bahwa semua adalah tempat sampah buang gitu. Nah, makanya waktu Jamprindo mengampanyekan bebas sampah plastik di Geopark Ciletuh itu sebenarnya yang harus dibangun itu subconscious. Nah, subconscious agar jadi subconscious memang repetitif. Ya, harus repetitif, harus terus, tidak bisa sekali. Ya, jadi kalau kita ngadakan podcast hari ini, jangan berharap besok kita langsung mengubah alam bawah sadar kita. Makanya ada ilmunya, the power of repetition. Iya, Pak. Pertanyaan yang paling baku kan ini yang ditanyakan Chandra tadi, yang ditanyakan oleh Haryanto, bagaimana sih Pak mengeksplorasi pikiran bawah sadar, bagaimana cara kerjanya, kan gitu. Persoalan bagaimana ini yang sebenarnya inti dari saya memberikan sharing, ya, based on pengalaman, based on pengetahuan, based on ilmu yang saya pelajari. Untuk itu perlu dilakukan, kalau komputer itu dilakukan reprogramming, atau di coding ulang ya, di coding ulang itu. Jadi subconscious kita di coding ulang. Dan itu bisa dilakukan di umur berapa aja Pak ya? Umur berapa aja. Bob Proctor adalah, kalau dicari di YouTube itu Bob Proctor itu ngiri saya. Disitulah memberi inspirasi. Inspirasi saya. Sementara orang bilang umur 55 sudah pensiun, sudah ketakutan, mau duduk-duduk manis, mau menikmati hidup. Itu menurut saya subconscious-nya yang harus diberesin, harus direprogramming. Iya, mau pensiun dah, lah kok ketakutan. Iya betul. Makanya waktu sebelum pensiun ngumpulkan harta sebesar-besarnya dengan berbagai cara. Ini kan alam bawah sadar kita, karena alam bawah sadar kita diajarkan yang disebut sukses, yang kemarin punya jabatan, punya harta dan sebagainya, itu yang enggak harus direprogramming. Destruktif ya Pak? Iya. Jadi caranya bagaimana? Reprogramming, decoding ulang. Nah, mendecoding ulang bagaimana gitu. Sekali lagi saya nyatakan memang hebat positive thinking. Makanya syarat, kan kenyataannya kita ini subconscious kita semua ini kan banyak yang negatif dong. Dan sekarang masih ada. Saya juga. Iya Pak. Nah, negative thinking itu buahnya adalah fear, ketakutan. Iya. Worry itu kan Pak. Iya, worry, anxiety. Wah, kekhawatiran yang luar biasa. Wah, horor seolah-olah hidup, gitu. Terus penyakitan, suka, aduh. Jadi itu buah-buah kalau negative thinking, dijamin 100%. Namun kita nggak bisa bersih. Masing-masing mungkin Chandra kandungannya 60%. Kurangin ya Pak. Haryanto ini lebih clean kayaknya Pak. Ya? Lebih clean kayaknya Pak. Lebih bersih. Negative thinkingnya 50%. Ya saya beda-beda tipis lah gitu. Gitu. Ini. Kita reprogramming. Makanya syarat saya kemarin nyatakan positive thinking itu alat reprogramming atau melakukan decoding ulang subconscious kita. Gitu. Sekali lagi, reprogramming itu kan repetitif. Kayak belajar mobil, kayak belajar sepeda. Semakin banyak belajar sepeda, semakin ahli, semakin nggak mikir. Otomatis mau downhill, uphill nggak masalah karena dia lakukan. Ini sama aja dengan pikiran. Ya, ini kenyataan. Semakin kita sering nyetir di Jakarta, ya tahu, kiri kanan. Makanya
buah dari negative thinking dijamin disintegration. Yang dimaksud disintegration adalah rusak kita ini, ya, kehidupan kita itu rusak. Ya, Gitu. Tetapi buah dari positive thinking adalah faith, yakin. Makanya positive thinking mengajarkan be yourself, kan? Nah, jadi well-being tadi, buah dari adanya pengembangan subconscious, pasti kamu lebih sehat, lebih berkelimpahan, lebih bahagia, well-being. Kemudian berani lebih expression, kayak kita ini. Nah, coba rapat direksi bisa begini kan? Itu yang berarti rapat direksi tegang, ini takut disalahkan, itu subconscious karena sudah kita ciptakan, benar tak? Iya, betul. Jadi jangan takut membahas itu. Semuanya at least tuh semuanya itu enteng-enteng aja. Makanya benar syaratnya positive thinking. Kalau thinkless saja. Benar menurut saya. Ngapain susah-susah? Memang kan misalkan nih di jalanan. Nah, ada rekan itu sukanya ngomel, tak kasih ngapain lu ngomel di jalan. Nah, akhirnya dia praktekin, mau ngomel nggak jadi. Pertama masih ngomel, setengah ngomel. Habis itu ngempet, masih gregetan. Besok-besok dia sudah enggak. Memang jalanan begitu. Itu namanya at least. Gitu. Ini nih. Makanya kreatif, inovatif itu letaknya ada di positive thinking yang disebut creation. Always creation. Nah, creation itulah buah-buah dari kita bisa berkreasi, kita bisa berinovasi. Itu dulu. Makanya syarat utama main positive thinking itu sudah proven deh menurut saya. Untuk itu sekali lagi ini saya ingetin kembali, tahapan kita itu ada di mind. Nanti next podcast saya akan bicarakan shifting paradigm, lebih mudah karena yang paling susah adalah di mind. Habis itu shifting paradigm gampang, udah tadi. Agar kita menjadi orang yang valuable person dan kita punya purpose your life, mesti tadi Mas Santo bilang mendefinisikan ulang secara pribadi. Jadi sebelum mereprogramming, definisikan dulu. Iya, betul, Pak. Saya juga sekarang sudah saya lakukan reprogramming. Mohon maaf, saya sudah nggak takut saya sekarang. Anxiety, nggak takut. Maksudnya nggak takut itu ngapain? Gitu. Worry habit itu sudah mulai tak kurangi, gitu. Udah mulai tak kurangi, teken, dan itu tiap hari gitu. Jadi, nah ini yang mesti di redefine dan harus firm. Iya. Tapi kan bisa berubah, nggak apa-apa. Nanti ada metodenya. Tapi yang penting definisikan ulang sebelum reprogramming tentang who you are sebagai valuable person. Terus what your purpose in your life. Apa Pak konkretnya? Kalau saya bukan ngomong pengen sekarang. Kalau dulu saya ngomong, Pak saya ingin jadi orang baik. Kelihatannya benar ya? Ternyata salah, Pak. Ternyata tidak tepat. Oke. Yang benar gimana Pak? Yang benar gimana? Saya orang benar. Oke. Klaim ya, harus klaim. Tapi kelihatannya nggak waras kan? Kebanyakan orang ngomong saya ingin kaya. Kelihatannya benar kan? Yang benar itu saya kaya. Gitu. Saya bahagia gitu, Pak. Saya bahagia. Tapi kalau ini maksudnya ngomongnya kepada diri sendiri. Kalau di status ngomong ke orang, saya bahagia, waras enggak ya kan gitu. Itu tantangannya. Tapi subconscious kita tapi makanya ngomong faith ya. Percaya diri itu kita itu dari kecil sudah diciptakan alam, jangan sok. Nah itu loh. Hati-hati itu juga bener nggak bener gitu. Oke, gitu. Iya, Pak. Nah ini saya ngomong how-nya reprogramming. Reprogramming dengan kan masih ada inputnya dong. Definisi ulang valuable personmu, ya. Definisi ulang lagi. Purpose your life-mu gitu. Purpose your life lah, enggak pakai mu lagi.
Gitu. Nah, ini jadi PR-nya yang disebut merenung itu kontekstualnya valuable person saya apa? Purpose hidup saya apa? Itu sebenarnya contoh konkret cara ya agar nanti yang mau mereprogramming yang kita alami. Tadi saya katakan kan saya ingin kaya. Saya reprogramming aja, saya kaya. Saya ingin selalu jadi orang baik. Ngapain? Saya orang baik. Saya bekerja di Jamprindo tidak mau merugikan perusahaan. Sepertinya benar. Saya kerja menguntungkan. Nah, ini contoh satu-satu. Saya menikmati makanan sehat. Sekarang belum, tidak masalah. Saya sering berpergian dengan tujuan-tujuan yang menyenangkan. Gitu. Jangan saya ingin, saya mau, saya akan. Decodingnya nggak jadi. Ingat ya, faith, subconscious itu membangun faith. Makanya decoding ulangnya itu bentuknya ada kondisi saat ini. Dari pernyataan-pernyataan tadi, ya nongol satu-satu, saya seorang yang teman yang berdedikasi dan setia, itu. Masalahnya sekarang saya belum setia, nggak masalah. Afirmasi dulu, Pak. Itu. Makanya tadi pernyataan banyak tadi, saya sarankan setelah mendefinisikan purpose your life, value person, cari 12. Nah, contoh konkret, Chandra, saat ini juga. Saya bahagia. Saya sukses, Pak. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Wah. Nah, tapi kalau saya sendiri ya, Pak. Itu maksudnya ke diri sendiri. Kalau coba status saya keren. Disangka narsis ya, Pak. Enggak apa-apa. Bentuknya harus sekarang. Iya. Saya ingin masuk surga. Saya sudah di surga sekarang. Iya, gitu. Ini serius. Iya, betul. Serius. Itu yang disebut hidden power. Tapi kan kelihatannya nggak sesuai kenyataan. Nah, subconscious menyerbu lagi tuh. Ya toh? Iya, betul, Pak. Negatifnya muncul. Saya sehat ya, walaupun asam urat misalkan labnya tadi tinggi, nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu gunanya. Iya. Jadi, melakukan yang disebut Chandra tadi, afirmasi. 12 aja. Jadi emang istilahnya gini ya, Pak. Sebenarnya proses antara misalkan kita ingin memperbaiki subconscious kita dengan yang baru, pertentangan dari yang lama dengan yang baru pun itu nggak akan pernah habis sebenarnya, Pak ya. Dinamis terus selama kita terus aktif dengan yang baru, yang positif, itulah kita akan terbiasa. Wah, ini nanti jadi host berikutnya ini sudah bisa menyimpulkan. Chandra, narasumber, Pak. Kamu bisa digantikan host ini. Gitu. Narasumber, Pak. Iya, benar. Masih belajar nih, Pak. Benar. Makanya di sini tidak boleh ada kata-kata negatif. Kata negatif itu begini. Saya tidak mau miskin. Saya tidak mau hidup miskin. Salah itu, Pak. Salah. Berarti ada dua kata negatif, tidak sama miskin. Mbok langsung saya kaya. Tidak mau sama miskin. Tidak akan negatif lagi. Ini negatif. Akan itu negatif loh. Bongkar karena sekarang saya kaya. Dompetnya isi berapa nggak peduli. Itu kan hidden power gitu. Setidaknya pikiran kita seneng. Ingat nanti ada ilmu lain yang disebut the law of attraction. Itu makanya iya. Makanya main itu energi. Saya menciptakan energi kaya. The law of attraction kita akan ketemu kaya. Kalau saya yakin. Harus ada sesi selanjutnya nih, Mas. Silakan digali, Mas. The law of attraction. Menarik nih, Pak. Nanti coba dihubungkan kan dengan positive thinking dengan yang the secrets itu kan, yang teori the law of attraction. Ketika kita mau mengumpulkan hal positif, maka positif akan semakin datang. Terakumulasi. Udah itu yakin. Alam bawah Lo sadar. begitu saya ngomong fit itu saya alam bawah sadar saya yang ngomong. Ya, betul, ingat benar, tidak ada atau tidak terdapat kata negatif. Kedua, Chandra bilang, afirmasikan. Saran saya 12 cukup. Iya, betul, Pak.
udah luar biasa. Masalahnya kan harus diulang-ulang. Iya. Lakukan tiap hari 12 hal tadi selama 6 bulan. Ditulis. Kenapa ditulis? Karena ternyata otot sensorik ini saya kaya. Waktu nulis terjadi tuh antara proses alam bawah sadar kita dengan tangan. Saya naik sepeda. Harus hati-hati. Pikiran dengan megang setir kan? Tidak. Ya, kamu jago balap. Tapi di game. Coba megang mobil bener. Beneran beda. Nabrak kamu. Ya Pak, jadi harus diulang-ulang ya Pak. Awalnya saya kaya. Masa sih saya kaya gitu. Kan? Saya kaya. Bisa juga kali ya. Lama-lama sampai yakin Iya. ya Pak gitu. 6 bulan sarannya. Oke, siap Pak. Ya, sederhananya sih gimana ya mau sukses yakin aja enggak gitu. Iya. Untuk sukses aja udah nggak yakin. Iya kan? Jadi Harus yakin dulu kan. Ya, ini ya. Jadi hebatnya Open Science Mind yang disebut hidden power sudah mulai kelihatan kan? Iya. Pak. Semuanya free loh. Yes, tekad membangun optimisme ya Pak. Nah itu rekan-rekan Jamkrindo, sekali lagi yang disebut semangat, kita kan sering ngomong semangat Pak, hah? Tapi bukan di alam bawah sadar. Tapi di saat yang sama Pak bertanya Pak, semangat pagi, semangat gak sih? Gitu. Jadi maksudnya kan sebenarnya kita kalau mau jujur ya Pak, kita kadang masih sering di level itu. Sering. Saat ini banyak yang justru tidak mendukung kita untuk positif. Iya. Dari komen-komen di YouTube, ya di medsos segala macam itu negatif semua, itu mencerminkan Luar biasa, ya luar biasa utamanya ya di lingkungan kita lah. Iya. Makanya daripada saya membicarakan negatif lingkungan, mendingan saya ngomong sedikit hal yang positif. Karena gini, ada pepatah atau saya quote dari Mother Teresa ngomong, kamu boleh ngajari manusia terbang, kamu boleh ngajari manusia ke puncak gunung Himalaya, tapi kenyataannya manusia tidak bisa terbang. Kenyataannya sedikit orang yang bisa ke Himalaya. Jangan putus asa. Paling tidak pikiranmu masih ada di dunia. The law of attraction. Siapa? Oke? Ya. Gitu, karena next itu sudah ada host. Rela kamu Chandra? Rela Pak. Rela. Jadi nanti Rasanya dia senang hati Pak. ya agenda untuk podcast berikutnya adalah how paradigm shifting. Bagaimana menggeser paradigma kita. Tadi sebenarnya sih sudah kebongkar itu. Tinggal paradigma itu menyentuh adalah yang disebut bagaimana behavior kita itu merefleksikan paradigma kita. 95% orang sukses karena selalu merubah paradigmanya terhadap purpose sama valuable personnya dia. Itu kira-kira. Oke, baik. Oke. Terima Semoga kasih. nggak pusing ya. Iya Pak, agak pusing dikit sih Pak. Cuman jangan itu proses ya Pak, mulai Proses. dari nggak percaya, agak percaya sampai akhirnya percaya bahwa kita emang bisa mengubah alam bawah sadar kita. Kemudian ya emang ada caranya. Jadi awalnya kan saya Pak di sesi pertama itu ini nggak mungkin, berat, teori apaan sih gitu kan. Lama-lama ikuti sesi kedua, sesi ketiga kan lama-lama kita jadi oh ya bisa kok, ada caranya, ada tuntunannya, tinggal diikuti. Karena seperti itu sih Pak. Persis apa yang saya rasakan, dan saya juga banyak mengalami tanda kutip ya kegagalan, kebodohan. Saya sering. Tapi karena tadi semangat untuk belajar, saya akan terus ya. Setelah belajar, saya sharingkan gini, ada tambahan dari Mas Anto, Chandra, ya berarti nambah ilmu saya. Oke, rasanya pembicaranya kurang ya. Harus butuh waktu tambahan nih Mas Anto. Masih banyak sesi ke depan kok ya. Oke. Ya ini tantangannya adalah saya itu ngotak-ngatik ini yang berbulan-bulan ya. Biar cepat, singkat, ini juga tantangan. Jadi ini memakan waktu lebih lama dari podcast berikutnya. Saya pikir toh podcast bisa didengar waktu tidur, mau tidur, di kamar mandi juga boleh. Bisa sambil lari, sambil jalan-jalan. Bisa. Di atas kereta juga bisa. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Anto sudah Makasih menemani banyak saya. nih, Pak Sulis. Terima Wawancara kasih Pak Sulis. Mas Anto telah hadir.
Ya, nanti profesi Chandra sudah ada. Pensiun. jangan pensiun. Oke, terima kasih Insan Jamprindo Smart. Tentu banyak hal yang bisa teman-teman ambil dari podcast kali ini. Saksikan terus podcast selanjutnya, tentu ada banyak hal yang baik yang akan dibagikan oleh podcast ini, dan saya yakin pasti bisa menolong dan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di pekerjaan ataupun kehidupan kita ketika kembali ke keluarga, masyarakat. Tentu tujuannya adalah agar membuat kita menjadi pribadi yang lebih maju dan sukses lagi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Semoga seluruh insan Jamprindo to be smarter and better. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan dong untuk kita semua.